Oke, ini adalah channel Dapur Gereja. Saya Albert Wiyadi. Dan saat ini saya akan berbicara bahwa kata atau istilah Allah dalam Alkitab itu bukan nama diri. Allah bukan nama diri. Ya. Allah atau istilah Allah dengan huruf pertama kapital atau Allah dengan huruf pertama kecil dalam Alkitab terbitan LAI itu bukan nama diri. Istilah Allah ya, atau maupun Allah dalam huruf kecil adalah nama umum yang dikenakan pada pribadi yang dianggap maha kuasa dan penyebab segala sesuatu. Setiap suku bangsa memiliki Allah. Setiap suku bangsa memiliki Allahnya sendiri. Yang mereka anggap Allah itu juga mereka anggap sebagai sumber segalanya. Sehingga mereka menyembahnya. Bila tidak menyembahnya, mereka takut ya bahwa dia akan murka dan menimpakan malapetaka kepada dirinya atau bangsanya. Karena semua suku meyakini Allahnya sendiri-sendiri, maka yang disebut Allah itu banyak. Di dalam Alkitab disebutkan ada Allah orang Filistin, Allah orang Aram, Allah orang Sidon, Allah orang Moab, Allah orang Amon, dan lain-lain. Hakim-Hakim 10 ayat 6 ya. Kemudian para Allah atau sesembahan itu punya nama sendiri-sendiri. Misal Allah orang Filistin bernama Dagon, itu dari Hakim-Hakim 16 ayat 23. Allah orang Kanaan bernama Baal, Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 13. Allah orang Sidon bernama Astoret, ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 5. Allah orang Moab bernama Kamos, Yeremia 48 ayat 46. Allah orang Amon bernama Milkom, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 33, dan lain-lain. Nama Allah yang disembah Musa dan pengikutnya. Lalu siapa Allah yang disembah orang Israel? Yang disembah orang Israel bernama Yahweh. Di dalam Alkitab, bahasa Indonesia terbitan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, terjemahan baru tahun 1974, istilah Yahweh diterjemahkan Tuhan, memakai huruf kapital semua. Musa dan pengikutnya menyembah Yahweh. Yahweh oleh orang Israel disebut Allah. Karena Yahweh adalah pribadi yang maha kuasa, penyebab segala sesuatu dan sumber dari segala sesuatu. Kemudian bagaimana orang Israel membedakan Allahnya sendiri dari Allah bangsa lain? Cara membedakannya adalah dengan membubuhkan kata sedang pasti atau definite article di depan istilah itu. Dalam Alkitab LAI untuk membedakannya adalah dengan cara membedakan cara penulisannya. Bila menunjuk kepada Allahnya orang Israel, ditulis Allah dengan huruf pertama kapital. Jika menunjuk kepada Allah lain atau Allah bukan Allahnya orang Israel, maka ditulis Allah dengan huruf pertama kecil.
Cara membedakan nama umum dan nama diri. Bagaimana cara mengetahui bahwa istilah Allah atau Allah, ya, huruf pertama kapital dengan satunya huruf pertama biasa kecil, itu bukan nama diri. Cara mudah untuk mengetahuinya adalah dengan mengenali pemakaian kata tersebut. Kata Allah bisa diimbuhkan kata milik atau kepemilikan. Misalnya, ku, nya, mereka, dan lain-lain. Misalnya, Allahku, Allahnya, atau Allah mereka, Allah orang Kanaan, Allah orang Amori, dan lain-lain. Dengan dapat diimbuhkannya kepemilikan berarti kata itu bisa lebih dari satu. Sebab bila hanya satu jumlahnya tidak mungkin diimbuhkan akhiran kepemilikan. Ya. Misalnya, di tata surya kita hanya ada satu matahari. Tidak mungkin kita berkata matahariku, mataharinya, ya, matahari orang Amerika, dan lain-lain. Bila kata itu bisa lebih dari satu, tentu itu bukan nama diri atau proper name, tapi nama umum atau generic name. Seperti juga istilah orang. Ya. Itu adalah nama umum. Tapi Abraham, Yakub, Albert, Victor, Bambang itu nama diri. Ya. Karena orang bukan nama diri, maka kata itu bisa diikuti imbuhan kepemilikan, misalnya orangku, orangnya, orang mereka, dan lain-lain. Tapi nama diri tidak bisa ditambahkan imbuhan kepemilikan kecuali ada yang sama namanya. Misalnya Albert-gu, itu berarti nama Albert lebih dari satu. Ya. Kalau kita terapkan pada Allah, tentu tidak ada Allah yang namanya sama. Itu adalah cara orang awam dalam mengenali istilah Allah. Adalah penting untuk memahami perbedaan nama umum dan nama diri. Adalah penting untuk mengetahui nama umum dan nama diri. Misal, kapan kata Adam berarti manusia dan Adam sebagai nama diri. Memang dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita hanya mengenal Adam sebagai nama diri. Tetapi kalau kita melihat kata-kata asli, itu aslinya, ya, ada Adam yang berarti atau diterjemahkan sebagai manusia. Nama Allah bagi orang non-Kristen. Dalam keyakinan Muslim atau non-Kristen, Allah adalah nama diri. Mereka mengenalnya sebagai Allah SWT. Dia adalah sesembahannya, maksudnya sesembahan orang Muslim. Di sini menunjukkan bahwa yang mereka sembah tidak sama dengan yang orang Kristen sembah. Orang Kristen menyembah Dia yang disembah Yesus, yang Bapanya Yesus, Dia bernama Yahweh. Kalau Nabi Muhammad menyembah Allah SWT, dan Dia adalah nabinya Allah SWT, rasulnya Allah SWT,
itu adalah urusan saudara Muslim. Saya sebagai orang Kristen tinggal menyetujui ajaran itu atau ajaran mereka dan menghargai apa yang mereka yakini. Dengan demikian, dia bukan nabinya Yahweh, bukan rasulnya Yahweh, dan dia juga tidak menyembah Yahweh. Yang harus diketahui bagi orang Kristen bahwa dalam Alkitab kata Allah bukanlah nama diri. Nama Allah yang disembah oleh para tokoh dalam Alkitab. Diri yang disembah para nabi dan Yesus adalah Yahweh. Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Yudus, Salomo, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Yunus, dan para nabi lainnya menyembah Yahweh. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tertinggi dan mengatasi Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Dia adalah penyebab segala sesuatu dan sumber segala sesuatu. Dialah pencipta, penguasa atas alam semesta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.